Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat ya. Dan juga masih tetap semangat nih. Khususnya buat anak-anak kelas 4 nih, 4A atau 4B di SD Muhammadiyah Program Unggulan Botok. Sudah siap belum? Kita akan belajar tentang matematika. Ya, video kemarin sudah menjelaskan kalau kali ini kita akan membahas tentang yang namanya bangun datar. Dulu sudah segi banyak, sekarang ke bangun datar yang lebih spesifik. Sudah siap? Siapkan cemilan, pantengin videonya, dan duduk baik-baik semuanya ya. Oke, lanjut. Bangun datar. Biasanya dalam matematika, itu kita kenal ada 7 bangun datar yang biasanya kita sebutkan. Ada satu lagi sih, tapi bukan segi banyak maksudnya. Yang pertama itu biasanya persegi. Persegi panjang, segitiga, layang-layang, jajar genjang, belah ketupat, dan trapesium. Bisa dilihat di sebelah saya. Ini sebentar, saya masuk dalam TV ini kayaknya ini. Ada di sebelah saya. Itu ada bangun datarnya. Sudah ada bentuk-bentuknya dan semuanya berbeda-beda. Dan semuanya itu termasuk segi 4 dan ada satu yang bentuk segitiga. Oke, tapi untuk kali ini khusus untuk kelas 4 kita akan belajar hanya 3 bangun datar yang akan kita pelajari. Yang pertama kita akan pelajari tentang persegi, persegi panjang, lalu segitiga. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah persegi. Persegi itu apa sih? Persegi itu bentuknya kotak. Biasa kita lihat itu kalau misalkan ada di ubin-ubin seperti itu. Nah, yang uniknya dalam persegi itu dia mempunyai sisi yang sama panjang. Kita harus kasih tahu dulu nih, sifat-sifatnya persegi itu seperti apa ya? Sifat-sifatnya. Yang pertama, keempat sisinya itu sama panjang. Oke, perhatikan di sini. Sudah bentukan garis di sini. Ada 4 sisi, ada sisi AB, BC, CD, dan DA. Keempat-empatnya panjangnya itu semua sama. Serta ada keempat sudutnya, siku-siku. Ada sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Di sini semuanya besarnya 90 derajat, yaitu siku-siku. Oke, dan juga ada lagi kedua diagonalnya sama panjang. Kedua diagonalnya sama panjang di sini. Ada diagonal AC dan diagonal DB. Oke, dan di sini mempunyai 4 sumbu simetri. Diagonalnya dilipat dan juga atas bawahnya dilipat. Oke, nanti bisa dicoba deh kapan-kapan. Oke, kertas lipat ya. Oke, selanjutnya yang kita bahas itu bagaimana cara mencari kelilingnya, keliling dari persegi. Karena semua sisinya sama, maka tinggal jumlahkan saja keempat sisinya. Misalkan sisi AB dari sini, dari A sampai B, itu karena sama dengan BC, CD, dan DA, berarti kelilingnya yaitu 4 kalinya dari sisi, atau AB tambah BC tambah CD tambah DA. Oke, selanjutnya, yaitu mencari luasnya. Luasnya yaitu adalah sisi dikali sisi. Luas itu adalah bagian dalamnya, luas areanya di dalam perseginya ini. Sisi dikali sisi. Oke, di sini ada sisi AB dan juga sisi BC. Itu sebagai perwakilannya. Jadi kalau mau cari luas dalam suatu persegi adalah sisi kali sisi, atau biasa kita S kali S, atau bisa disebut sisi pangkat 2. Oke. Ya, kita masuk ke contoh soalnya untuk persegi. Di sini saya sudah berikan contoh, yaitu Pak Arif memiliki kolam ikan berbentuk persegi dengan panjang sisi 12 meter kali 12 meter. Tentukan keliling kolam dan juga luas kolamnya. Punyanya Pak Arif ini. Kalau sudah dapat soal cerita, kita ubah dulu ke dalam bentuk matematikanya. Yang pertama, kita cari dulu yang diketahui, kolamnya berbentuk persegi. Dan yang kedua, di sini panjang sisinya yaitu 12 meter. Dan juga yang ditanyakan yaitu keliling dan luasnya. Saya singkat di sini K dan L-nya. Sebelumnya masih ingat kan ya cara mencari keliling dan luas pada persegi? Saya sajikan lagi supaya bisa direview lagi ya. Persegi untuk mencari kelilingnya yaitu 4 kali S. Sedangkan untuk mencari luasnya yaitu sisi pangkat 2 atau sisi kali sisi. Langsung saja kita jawab. Untuk yang pertama, untuk mencari keliling yaitu 4 kali sisi. Sisinya kita sudah tahu 12 meter. Berarti untuk mencari keliling yaitu dikali 4 kali 12. Didapatkan
meter. Oke, sudah selesai untuk mencari keliling, lalu kita mencari luasnya. Luasnya, di sini lihat sisi pangkat 2 atau sisi kali sisi. Sisinya tadi 12 meter, kita langsung substitusikan 12 dikali 12, yaitu hasilnya adalah 144 meter persegi. Oke, sampai sini sudah dipahami? Nanti bisa latihan lagi ya. Kita lanjut ke yang persegi panjang. Persegi tapi ini lebih panjang. Oke. Bentuknya seperti ini. Saya sebutkan di sini persegi panjang ABCD. Kita harus tahu dulu sih sifat-sifatnya persegi panjang itu seperti apa. Sifat-sifatnya yang pertama, sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Oke. Sisi yang berhadapan sama panjang yang mana aja nih? Nah, contohnya kayak gini. Untuk yang diberikan garis double biru itu yang berhadapan. Sisi AD sama panjang dengan sisi BC. Sedangkan sisi AB itu sama dengan panjangnya sisi CD. Oke. Keempat sudutnya siku-siku. Di sini ada sudut A di sini, sudut B, ada sudut C, dan sudut D, semuanya 90 derajat. Dan kedua diagonalnya sama panjang, ada diagonal AC dan diagonal BD. Serta hanya mempunyai dua sumbu simetri. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara mencari luasnya? Nah, dalam persegi panjang unsur-unsurnya itu mempunyai panjang dan lebar. Untuk sisi panjang, contohnya sisi AB di sini, panjang ini, sisi AB itu sama dengan sisi DC, itu sebagai panjangnya, sedangkan sisi BC itu sebagai lebarnya. Nah, untuk mencari luasnya, yaitu panjang dikali lebar, atau di sini AB dikali BC. Oke, kalau masalah keliling itu tinggal tambah-tambahkan saja jumlah-jumlah sisi yang ada di sekitar kelilingnya di persegi panjang tersebut. Karena di sini ada dua pasang yang sama, maka kelilingnya adalah 2 kalinya dari panjang. Jadi karena AB sama dengan DC, maka dua-duanya sama, berarti 2 kalinya panjang ditambah 2 kali lebar. Atau kelilingnya 2 kali panjang ditambah lebar, sama saja. Oke, takut bingung, langsung aja ke contoh soalnya ya. Ya, masuk ke contoh soal untuk persegi panjang. Ya, soalnya ini saya ambil dari LKS Matematika kelas 4. Ya, berarti ini buat bonus deh, ada di soal cerita kalau salah ya. Nanti bisa dicek lagi ya di LKS-nya ya. Sebuah papan berbentuk persegi panjang mempunyai luas 2944 cm persegi. Jika lebarnya 46 cm, hitunglah panjang dan keliling papan tersebut. Bentuknya persegi panjang. Nah, kalau sudah dapat soal bentuk cerita seperti ini, kita ubah dulu ke dalam bentuk matematikanya. Yang pertama, diketahui luasnya 2944 cm persegi. Dan juga, tadi ini, luasnya di sini. Nah, dan juga lebarnya adalah 46 cm. Yang ditanyakan apa? Panjang dan juga kelilingnya papan tersebut. Oke, ini udah mulai tingkat tinggi ya. Biasanya yang dicari luas dan keliling, tapi ini cari panjang ya, kebalikannya. Oke, sambil refresh lagi, persegi panjang. Masih ingat kan dengan cara rumus-rumusnya itu? Persegi panjang di sini, untuk mencari kelilingnya yaitu 2 kali panjang ditambah lebar, serta mencari luasnya yaitu panjang dikali lebar. Langsung jawab saja. Yang pertama, dari yang luasnya, luas sama dengan 4 panjang kali lebar. Oke, kita akan mencari panjangnya terlebih dahulu. Kita ambil dari rumus luasnya ini. Luas sama dengan panjang kali lebar. Luasnya tadi kita sudah diketahui 2944 dan juga lebarnya 46 cm. Oke, kita langsung substitusikan di sini. Luasnya di sini dan lebarnya juga 46 cm. Yang dicari itu panjangnya. Nah, istilahnya dalam matematika itu kalau mau cari panjang berarti ini berapa dikali 46, hasilnya adalah 2944 cm persegi. Nah, berarti ini sama dengan inverse-nya dari perkalian. Jadi kita cari bagi aja. Kalau mau cari panjang berarti luasnya kita bagi dengan lebarnya.
2.944 cm persegi dibagi 46 cm didapatkan yaitu 64 cm. Nah, kita dapat nih langsung panjangnya. Kalau sudah dapat panjangnya, berarti kita bisa ngerjain lagi untuk mencari kelilingnya. Dari rumusnya, keliling itu 2 kalinya dari panjang ditambah lebar, atau 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Sama aja. Oke, kita langsung substitusikan. Tadi kan kita sudah mendapatkan kalau panjangnya 64, substitusikan 64, dan lebarnya itu 46, substitusikan 46, seperti pada soalnya. 2 kalinya dari 64 ditambah 46. 64 kalau ditambah 46 berarti hasilnya adalah 100. Di sini 100. Oke. Setelah itu kita kalikan dengan 2. Berarti 2 kali 100 cm itu berapa? Ya, sudah pasti 200 cm. Kelilingnya adalah 200 cm. Gimana? Mudah kan? Oke, masih ada satu lagi bangun datar yang akan kita bahas selanjutnya. Terakhir adalah segitiga. Nah, agak ribet nih. Segi ada 3. Seginya ada 3. Oke, segitiga banyak macamnya loh ya. Kita cari dulu pengertiannya itu. Segitiga adalah bangun yang memiliki 3 sisi dan juga 3 sudut. Nah, kalau bentuk-bentuknya itu ada, kita bedakan. Yang kita bedakan berdasarkan panjang sisinya. Yang pertama, segitiga sama kaki, sama sisi, dan juga siku-siku. Oke, di contohnya yang pertama di sini. Yang pertama di sini adalah segitiga sama sisi. Semua sisinya panjangnya sama. Sedangkan yang kedua itu sama kaki. Untuk sama kaki di sini hanya 2 sisinya saja di sini yang sama. Sedangkan yang ketiga adalah segitiga siku-siku. Di sini siku-siku bentuknya 90 derajat menyiku, dan di sini ada sisi miring yang paling panjang di antara sisi-sisi lainnya. Itu jika berdasarkan dari panjang sisinya, ada 3. Sedangkan kalau misalkan berdasarkan sudutnya, itu dibedakan menjadi 3. Ada 3 juga. Sebenarnya ada 4 harusnya, tapi nggak apa-apa dulu. Kita ambilnya 3 dulu. Yang pertama adalah segitiga tumpul. Kenapa sih dinamakan segitiga tumpul? Karena ada salah satu sudutnya itu besarnya lebih dari 90 derajat. Kalau lebih dari 90 derajat berarti itu namanya tumpul. Nah, ada sudut di sini itu lebih dari 90 derajat. Sedangkan kalau sudut lancip itu semua sudutnya kurang dari 90 derajat, tidak lebih. Sedangkan kalau sembarang itu bentuknya berbeda-beda, terserah sembarang kayak gitu ya. Sebenarnya ada satu lagi berdasarkan sudutnya itu, yaitu sudut siku-siku, dengan sudutnya yang satunya adalah 90 derajat. Tapi di sini berdasarkan sudutnya kita bagi jadi 3. Yang penting sudah tahu ada perbedaannya setiap segitiga ya. Jadi jangan kaget kalau melihat segitiga banyak banget ya. Oke, selanjutnya kita akan mencari luas segitiga, tapi kita akan mencari buktikan. Dari yang slide sebelumnya, kita sudah tahu tentang bagaimana sih cara mencari luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Nah, kita akan buat, gimana kalau dengan bangun lainnya, kita mencari luasnya. Nah, saya ambil segitiga sembarang di sini, adalah segitiga ABC, dan kita bisa narik garis di situ sebagai tingginya. Syaratnya itu garis tinggi adalah dia siku-siku dengannya dan bertemu dengan sudut C di sini. Kita ambil di sini sebagai tingginya. Nah, selanjutnya kita potong tingginya sama besar. Jadi pas di tengah-tengahnya. Maka kalau misalkan tingginya kita potong, berarti setengah bagian di sini adalah setengah tingginya. Sedangkan yang di atas juga adalah setengah tingginya. Nah, terpotong seperti ini. Oke. Nah, masih ingat dengan persegi panjang, yaitu luasnya panjang dikali lebar. Nah, gimana sih cara mencari luas segitiganya? Kita ubah segitiga ini menjadi sebuah persegi panjang, supaya kita bisa tahu cara mencari luasnya. Oke. Nah, setelah saya potong di sini, bagian setengah ininya, bagian setengah dari tingginya, saya potong di sini, dan juga tinggi bagian atas kita potong juga di sini. Nah, setelah itu
Bagian-bagiannya kita buat menjadi bentuk persegi panjang. Nah, pasti bisa kan ya? Kalau misalkan dipotong potongan yang pertama di sini, saya bawa ke sini, lalu saya putar. Nah, lalu saya hadapkan ke sini. Ya, wah ini nih garis merahnya ini menghapus apa? Mengganggu ini. Selanjutnya masih ada satu bagian lagi di sini. Nah, yang ini saya hapus dulu yang ini. Kita putar lagi. Nah, lalu kita bentuk seperti ini. Nah, kalau kayak gini udah kayak bentuk persegi panjang ya. Cuma satuannya berbeda. Unsurnya di sini, yang di bawah itu sebagai alas sama seperti tadi AB di sini. Sedangkan yang ke atasnya itu hanya setengahnya dari tinggi. Ingat, kalau persegi panjang itu panjang dikali lebar. Berarti sebagai panjangnya itu adalah bagian dari alasnya. Sini alasnya. Nah, ini alasnya ini adalah sebagai bagian panjangnya, pengganti panjang dalam persegi panjang, dan juga bagian lebarnya adalah setengahnya dari tingginya. Oke, berarti kita bisa tahu kalau luasnya adalah setengah tinggi dikali alas. Setengah tinggi dikali alas, atau bisa disebut dengan setengah alas kali tinggi. Biasanya sering-sering gampang ngapalinnya itu setengah alas kali tinggi kalau mencari luas segitiga. Kalau keliling, itu biasanya gampang mencarinya. Tinggal jumlahkan semua sisi-sisi yang ada di pinggir-pinggir dalam bangun segitiga tersebut. Oke, lanjut lagi. Ya, kita langsung ke contoh soalnya untuk segitiga ya. Oke, contoh soal untuk segitiga. Soalnya seperti ini. Sebuah segitiga siku-siku panjang alasnya 12 cm dan tingginya 16 cm. Luas segitiga tersebut berapa ya? Oke, kita ubah ke dalam bentuk matematika. Di sini diketahui alasnya 12 cm. Nah, ini nih, 12 cm. Bentar. Dalam soalnya kan ada ini. Alasnya 12 cm, tingginya 16 cm. Oke, yang ditanyakan adalah luasnya. Sambil mengingat lagi, tadi itu untuk mencari luas segitiga, apa sih rumusnya? Ini, saya sajikan dalam bentuk gambar. Untuk segitiga, luasnya yaitu adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Langsung jawab saja. Di sini, luasnya sama dengan setengah kali alas kali tinggi, tinggal substitusikan. Alasnya tadi 12 cm, dan tingginya itu 16 cm. Substitusikan ke dalam bentuk soal ini. Berarti setengah dikali 12 cm dikali 16. Ini 12 dibagi 2. Ini bisa ya, hasilnya jadinya 6. Atau setengahnya dari 12 itu sama dengan 6. Maaf ya, tulisannya itu 6-nya jadi aneh gitu ya. Susah banget ini kalau pakai touchpad ini. Berarti hasilnya tinggal 6 cm dikalikan dengan 16 cm. Dan sudah tahu kan, 6 kali 16, 6, 6, 96 cm persegi. Jangan lupa satuannya ya, ada perseginya. Karena ini adalah satuan luas. Sudah sampai di segitiga, sudah sampai contoh soalnya, dan kayaknya sudah cukup. Kayaknya harus tinggal kasih oleh-oleh nih ya. Ya, 3 bangun datar sudah kita bahas dan juga sudah diberikan contoh soalnya. Di sini saya akan berikan tugas buat di rumah ya. Ada oleh-olehnya buat di rumah nih. Dan minta tolong buat bunda atau ayah bundanya ya, bisa tolong bantu untuk pelajarinya. Kalau tadi nyimak videonya baik-baik, pasti bisa ngerjain ini ya. Saya berikan tugas di rumah. Saya nggak banyak-banyak, cuma 3 saja ya. Yang pertama yaitu, suatu segitiga mempunyai panjang alas 16 cm dan tingginya 24 cm. Luas segitiga tersebut itu berapa ya? Jangan lupa loh ya. Ini adalah segitiga. Dan juga di sini sudah diketahui alasnya dan juga sudah dikasih tahu tingginya juga yang dicari, luasnya. Gampang ya. Lanjut lagi untuk yang nomor 2. Pak Taufik berlari di lapangan yang berbentuk persegi. Pak Taufik energik sekali ya. Lapangannya bentuknya persegi. Ingat ya, persegi. Jika panjang sisi lapangan tersebut itu 20 meter, berapakah jarak yang ditempuh Pak Taufik jika mampu mengelilingi? Ingat ya, kata kuncinya itu mengelilingi. Mengelilingi satu kelilingan berapa ya? Di sini Pak Taufik berlarinya sebanyak 3 kali. Itu 3 kali putaran. Berarti 3 kalinya dari keliling. Oke, bisa dilanjutin deh. Berapa meter sih?
jarak yang ditempuh oleh Pak Taufik. Lanjut nomor 3. Pak Dwi memiliki tanah berbentuk persegi panjang. Bila luas tanah Pak Dwi itu 8.000 meter persegi, sedangkan panjangnya 100 meter, tentukan lebar tanah milik Pak Dwi. Ada nih hampir sama dengan contoh soal yang tadi. Tapi ingat ya, ini bentuknya persegi panjang, diketahuinya adalah luasnya 8.000 meter persegi dan juga panjangnya 100 meter. Ini buat latihan di rumah. Tugas di rumahnya sudah selesai. Jangan lupa dikerjakan. Dan nanti hasilnya kita tolongnya nanti tolong kumpulkan ke Ustadz Gunawan dan juga Ustazah Lia ya. Nanti saya akan coba pantau. Dan juga nanti bisa buat latihan lagi di rumah. LKS-nya dibuka-buka buat latihan lagi, memperkaya lagi dalam soal-soal matematikanya. Oke? Sudah cukup. Dan kita akan bertemu di lain waktu. Saya ucapkan selamat mengerjakan dan terima kasih buat perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.